Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tentang ilmu mantik dan logika. Setelah kemarin kita membahas tentang penarikan kesimpulan sebagai metode berpikir pada part 1 dan 2, maka pada kesempatan ini adalah part terakhir dalam penarikan kesimpulan sebagai metode berpikir ini. Dan pada pembahasan yang ketiga ini kita akan membahas tentang macam-macam kias. Setelah pada part kedua membahas bentuk-bentuk kias, maka pada part ketiga ini kita akan membahas tentang macam-macam kias. Nah, pembahasan dalam macam-macam kias ini ada dua pembahasan secara garis besar dalam pembahasan macam-macam kias ini. Yang pertama adalah ada disebut dengan kias iqtirani syarti, yaitu adalah kias yang kesimpulannya telah terkandung unsur-unsurnya dalam kedua premis. Jadi nanti kesimpulannya itu telah terkandung dalam dua premisnya tersebut. Tapi dalam kemungkinan bahan-bahan dalam wujud kemungkinan, artinya masih ada kemungkinan. Jadi wujudnya itu si bahan ataupun wujudnya itu kemungkinan. Dan premis-premisnya adalah qadhiyah syartiyah. Jadi premis-premisnya bentuknya apa? Bentuknya qadhiyah syartiyah ataupun conditional proposition. Nanti silakan kalian cek lagi bagaimana membentuk qadhiyah syartiyah itu. Secara sederhana qadhiyah syartiyah itu adalah bagaimana nanti dibagi menjadi dua, ada yang mutasilah, ada yang munfasilah. Misalnya ada yang muqaddam dan talinya itu yang sebab akibat ataupun yang bertentangan antara satu sama lainnya. Lalu yang kedua yang akan kita bahas itu adalah ada disebut dengan kias, macam-macam kias itu disebut dengan kias istisnai. Nah, kias istisnai adalah kias yang kesimpulannya telah terkandung dalam minor premis. Jadi kesimpulannya telah terkandung dalam minor premisnya yang muqaddamnya. Nanti ada yang pertama atau minor premis ataupun kalimat yang pertama. Dalam wujud kenyataan selengkapnya. Jadi dalam wujud kenyataan selengkapnya ada dalam minor premis atau nanti dalam nakid ataupun dalam lawannya. Jadi lawannya. Nah, kedua premis masing-masingnya ini nanti kedua premis maupun minor ataupun mayor tersebut nanti kalau yang minor premisnya nanti bentuknya itu adalah qadhiyah syartiyah. Lalu yang minor premisnya juga itu ada yang mengandung kata-kata pengecualian nanti sebagai minor premis. Jadi nanti minor premisnya itu nanti ada yang bentuknya qadhiyah syartiyah dan nanti ada yang mengandung kata-kata pengecualian dalam minor premisnya. Nah, kita mulai pada bentuk yang pertama ataupun pada macam yang pertama. Macam yang pertama itu adalah nanti ada kias iqtirani syarti. Kias iqtirani syarti ini nanti ada 5 macam lagi, dibagi menjadi 5 macam. Nah, yang pertama ini kedua premis-premisnya terdiri dari qadhiyah syartiyah mutasilah. Jadi kedua premisnya nanti bentuknya adalah qadhiyah syartiyah mutasilah. Baik premis minornya ataupun premis mayornya. Contoh misalnya, apabila setiap orang memperhatikan peraturan kesehatan, niscaya serangan wabah penyakit berkurang. Nah, yang keduanya, yang mayornya, apabila serangan wabah penyakit berkurang, niscaya mereka merasakan hidup sehat. Maka kesimpulannya, apabila setiap orang memperhatikan peraturan kesehatan, niscaya mereka merasakan hidup sehat. Ini middle termnya yang dihapuskannya, maka ini menjadi kesimpulannya. Setiap orang memperhatikan peraturan kesehatan, niscaya mereka merasakan hidup sehat. Ini kenapa bentuk saka? Karena tadi masih dalam wujud kemungkinan ataupun bahan. Jadi nanti dibagi menjadi kenapa kembali ke belajar sakar. Ini fungsinya nanti belajar sakar. Untuk mengetahui macam-macam kias iqtirani syarti. Di bentuk yang sakarnya ini adalah ketika keseluruhan positif dan keseluruhan positif, maka hasilnya juga menjadi keseluruhan positif. Itu kan menjadi ketentuan yang kemarin sakal pertama yang konklusinya benar. Itu yang kedua, sakal yang kedua ini apabila setiap benda itu emas, ia adalah logam. Yang kedua, tidaklah sama sekali bila sesuatu hewan logam.
Maka kesimpulannya tidaklah sama sekali apabila hewan itu logam. Nah, itu ya. Ini misalnya keseluruhan yang positif, ini keseluruhan yang negatif, maka nanti konklusinya keseluruhan yang negatif. Itu dalam bentuk sakal yang kedua. Lalu yang kemudian yang ketiga, ini adalah kadang-kadang bila bentuk bidang itu segitiga adalah sama sisi. Lalu yang kedua, apabila setiap bentuk bidang itu segitiga, maka sudutnya 3/2. Jadi kesimpulannya, maka kadang-kadang apabila bentuk bidang itu sama sisi, maka adalah sudutnya 3/2. Kenapa misalnya kalian tinggal lihat nanti ada kadang-kadang, bagaimana menempatkan kadang-kadang dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk Satyah Mutasila. Nanti silakan cek kembali bagaimana membentuk Qadhiyah Satyah Mutasila itu. Kita lanjut kepada sakal yang keempat, misalnya kadang-kadang apabila bentuk bidang itu segi 4, maka adalah sama sisi. Lalu yang kedua, apabila setiap bentuk bidang itu sisinya 4 adalah segi 4. Maka kesimpulannya, apabila bentuk bidang itu sama sisi, maka kadang-kadang mempunyai 4 sisi. Misalnya ketika ini bentuknya yang juz'iyah, ini kan juz'iyah yang positif, yang kedua kuliah yang positif juga, maka nanti bentuknya adalah juz'iyah yang positif. Nanti tinggal cek lagi bagaimana sakal keempat, lalu bagaimana membentuk Qadhiyah Satyah Mutasila. Kalau Satyah Mutasila secara garis besarnya itu adalah ketika nanti muqaddam dan talinya itu saling berhubungan ataupun mempunyai hukum sebab akibat dan saling memastikan antara satu sama lain. Itu secara garis besar Qadhiyah Satyah Mutasila, dan nanti ini ada sakalnya berdasarkan sakal 1 sampai sakal 4. Lalu yang kedua, ini ketika kedua premis-premisnya terdiri dari Qadhiyah Satyah Munfasilah ataupun disjungtif. Kalau tadi Mutasila, kalau ini kedua-duanya Munfasilah. Nah, kalau secara garis besar Qadhiyah Satyah Munfasilah itu adalah ketika muqaddam dan talinya itu saling bertentangan satu sama lain. Jadi semuanya nanti kalian akan menemukan dari sakal pertama sampai keempat itu bertentangan antara muqaddam dan talinya. Jadi katakan bahwa contoh sakal pertama langsung saja. Setiap mahasiswa ada kalanya rajin dan ada kalanya tidak rajin. Titik kan Munfasilah itu adalah pertentangan. Jadi ada kalanya rajin, ada kalanya tidak. Ini juga bentuk dari Qadhiyah Satyah Munfasilah. Yang kedua, setiap mahasiswa yang tidak rajin, ada kalanya keadaannya malas, ada kalanya lemah berpikir. Maka kesimpulannya adalah setiap mahasiswa ada kalanya malas, ada kalanya lemah berpikir. Nah, tadi ini menjadi dicoret. Kalian lihat ini dalam sakal pertama masuk ke dalam yang mana kayak tadi saya sampaikan. Lalu dalam sakal yang kedua, setiap bilangan ada kalanya genap, ada kalanya tidak genap. Yang kedua, tidaklah setiap bilangan yang ditambah 1 bilangan tidak genap. Maka kesimpulannya, tidaklah sama sekali bahwa bilangan itu ada kalanya genap, ada kalanya ditambah 1. Ya, karena tadi harus bertentangan. Karena ini Satyah Munfasilah. Jadi ada yang bertentangan rajin dengan tidak rajin, tidak genap, bilangan tidak genap. Ataupun misalnya contoh-contoh yang lainnya, ataupun yang ada dalam kalimat tersebut. Lalu sakal yang ketiga, misalnya setiap kehidupan seseorang ada kalanya berbahagia, ada kalanya menderita. Lalu yang kedua, setiap kehidupan berbahagia ada kalanya dialami oleh orang kaya, ada kalanya oleh orang miskin. Maka kesimpulannya, maka sebagian orang yang menderita ada kalanya kaya, ada kalanya orang miskin. Karena yang menjadi medal terangnya adalah berbahagia. Lalu yang keempat, misalnya setiap yang berakal ada kalanya terpelajar, ada kalanya tidak terpelajar. Setiap hewan ada kalanya tidak berakal, ada kalanya berakal. Misalnya
kesimpulannya adalah maka sebagian yang tidak terpelajar, ada kalanya hewan berakal, ada kalanya tidak berakal, ya. Itu kedua premisnya ini saling bertentangan. Kalau Satya Mufassilah, bukan kedua premis, kedua mukodam dan talinya ini ya, ada kalanya. Makanya ada kata ada kalanya. Ini untuk menunjukkan kebertentangan ataupun antonim ataupun saling bertentangan satu sama lain. Jadi mukodam talinya harus bertentangan. Ini harus membentuk aturannya sama dengan sakala pertama, 2, 3, dan ke-4. Silakan kalian baca lagi. Lalu ini baru permulaan, nanti ada lanjutannya. Ada 3 macam lagi dalam macam-macam ini. Jangan kayak anak kecil, jangan kayak bayi yang pusing baru segini kita harus mana. Lalu kemudian yang ketiga, itu ada kedua premisnya ini masing-masing berupa qadiyah syartiyah mutasilah dan qadiyah syartiyah munfasilah. Jadi nanti kedua premisnya ini masing-masing ada yang qadiyah syartiyah mutasilah, ada yang munfasilah. Misalnya contohnya, dalam sakal pertama, bila suatu kalimat terdiri dari maudu dan ma'mul, maka disebut qadiyah. Ini sebab akibat, berarti yang mutasilah. Yang kedua, setiap qadiyah ada kalanya benar, ada kalanya tidak benar. Ini yang munfasilah. Maka kesimpulannya, apabila suatu kalimat terdiri dari maudu dan ma'mul, ada kalanya benar, ada kalanya tidak benar. Yang jadi meda terapnya adalah qadiyah. Lalu bentuk yang kedua, sakal kedua. Bila mahasiswa tekun belajar, niscaya berhasil menempati derajat doktoral. Yang kedua, tidaklah sama sekali apabila seorang mahasiswa yang malas belajar, ada kalanya gagal, ada kalanya mencapai derajat doktoral. Ini medal terapnya derajat doktoral, nanti dihilangkan. Maka kesimpulannya, tidaklah sama sekali apabila seseorang mahasiswa yang rajin belajar, ada kalanya malas, ada kalanya gagal dalam ujian. Nanti ini bagaimana membentuk hal ini? Nanti kalian lihat sakal yang pertama, kenapa yang positif teman negatif misalnya, ataupun negatif positif, itu tergantung nanti sakal pertama, 2, 3, 4. Kalian baca lagi bagaimana membentuk sakal tersebut. Lalu sakal yang ketiga, misalnya apabila hari cerah, matahari bersinar terang. Nah, maka yang kedua talinya, setiap hari cerah ada kalanya nelayan pergi ke laut, ada kalanya tidak pergi ke laut. Maka kesimpulannya, kadang-kadang bila matahari bersinar terang, ada kalanya nelayan pergi ke laut, ada kalanya tidak pergi ke laut. Ini misalnya dalam contoh sakal yang ketiga. Bagaimana bentuknya? Nanti ini bentuknya kalian cek sendiri, ini bentuk yang sakal ketiga yang mana. Jadi harus membentuk ketentuan-ketentuan sakal, harus diperhatikan juga, bukan hanya ketentuan satya mutasilah dan mufasilahnya dalam setiap sakal. Lalu yang keempat, apabila matahari terbenam, malam pun tiba. Lalu yang talinya, ini kodamnya talinya adalah setiap jam 18 ada kalanya matahari belum terbenam, ada kalanya telah terbenam. Maka kesimpulannya, kadang-kadang bila malam tiba, ada kalanya jam 18, ada kalanya matahari belum terbenam. Itu sakal yang keempat. Lalu kita masuk ke dalam macam yang keempat. Nah, macam yang keempat ini adalah kedua premisnya ini masing-masing terdiri dari qadiyah syartiyah dan qadiyah hamdiyah. Nah, ini kalau sebelumnya ini nanti kalian belajar lagi bagaimana bentuk qadiyah syartiyah, bagaimana bentuk qadiyah hamdiyah. Ya, sakal yang pertama itu bila benda itu besi, maka benda itu adalah logam. Ini sebab akibat ya. Ini syartiyah masuknya. Lalu yang kedua, setiap logam berkembang kena panas. Kalau qadiyah hamdiyah cukup dengan ada maudu, ada ma'mul, ada rabito, ada subjek, ada predikat, ada penghubung, gitu ya. Lalu misalnya kesimpulannya, bila benda itu besi, maka berkembang bila kena panas. Jadi ini yang menjadi yang medal terapnya adalah logam. Lalu sakal yang keduanya, bila benda itu emas adalah logam, maka tidak seekor pun emas hewan itu adalah logam.
Maka kesimpulannya tidak satupun bila benda itu emas, maka ia hewan. Itu sakal yang kedua. Lalu sakal yang ketiga, bila benda itu emas adalah logam, lalu yang keduanya talinya setiap emas mahal harganya. Maka kesimpulannya sebagian logam mahal harganya. Ini minor premisnya, ini mayor premisnya. Lalu sakal yang keempat, bila benda itu emas adalah logam, lalu yang mayor premisnya sebagian yang mahal harganya ialah emas. Maka kesimpulannya sebagian logam mahal harganya. Ya. Itu sakal yang keempat. Kita masuk ke dalam yang macam-macam yang terakhir dalam kias iktironi syarti ini. Ini adalah ketika kedua premis masing-masing berupa qadiyah syartiyah yang munfasilah dan qadiyah yang hamziyah. Kalau ini lebih spesifik qadiyah syartiyahnya yang munfasilah dan qadiyah hamziyah. Misalnya yang syartiyah munfasilah tadi misalnya yang bertentangan. Benda itu ada kalanya bertumbuh, ada kalanya tidak bertumbuh. Setiap yang tidak bertumbuh tidak membutuhkan sari-sari makanan. Maka kesimpulannya benda itu ada kalanya bertumbuh, ada kalanya tidak membutuhkan sari makanan. Karena yang samanya tidak bertumbuh ataupun bidang terangnya. Lalu yang kedua, benda itu ada kalanya bertumbuh, ada kalanya tidak bertumbuh. Tidak seekor pun dari hewan-hewan itu tidak bertumbuh. Maka kesimpulannya tidaklah sama sekali bahwa benda itu ada kalanya bertumbuh, ada kalanya hewan. Karena bila terangnya tidak bertumbuh. Silakan kalian lihat bagaimana bentuk sakal yang kedua ini masuk ke dalam ketentuan yang mana. Lalu sakal yang ketiga, benda hitam ada kalanya bertumbuh, ada kalanya tidak bertumbuh. Setiap yang bertumbuh membutuhkan sari makanan. Maka kesimpulannya benda itu ada kalanya tidak bertumbuh, ada kalanya membutuhkan sari makanan. Gitu ya. Jadi sakal ini untuk menunjukkan bagaimana positif negatif dengan negatif hasilnya bagaimana, ataupun yang jucinya yang sebagian dengan yang keseluruhan hasilnya bagaimana. Silakan cek lagi ini masuk ke dalam sakal bagaimana. Saya akan menjelaskan secara lebih rinci lagi karena sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Lalu dalam sakal yang keempat, benda itu ada kalanya bertumbuh, ada kalanya tidak bertumbuh. Lalu yang keduanya mayor premisnya, setiap benda yang membutuhkan sari makanan adalah benda yang bertumbuh. Maka kesimpulannya sebagian benda itu ada kalanya tidak bertumbuh, ada kalanya membutuhkan sari makanan. Itu adalah macam kias yang kelima dalam sakal yang pertama dan sakal yang sampai sakal yang keempat. Sampai di sini sudah pusing. Ini belum seberapa, masih ada pembahasan yang selanjutnya. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu adalah macam yang kedua dalam kias. Lalu ada disebut dengan kias istisna. Sesederhana ada tiga pembahasan tentang kias istisna. Istisna ini misalnya adalah kias yang kesimpulannya telah terkandung dalam minor premis dalam wujud kenyataan selengkapnya atau lawannya atau nakidnya. Jadi nanti kesimpulannya itu terkandung dalam minor premis. Nah, premis yang pertama ya, kalimat yang pertama di sini. Dan dalam wujud kenyataan selengkapnya. Jadi wujudnya kenyataan selengkapnya. Tidak berdasarkan tadi misalnya bahan kemungkinan atau masih dalam bentuk bahan. Kalau ini dalam kenyataan selengkapnya. Ataupun nanti dalam bentuk lawannya. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan adalah kedua premisnya ini masing-masing terdiri dari qadiyah syartiyah sebagai minor premis dan qadiyah istisnaiyah, yaitu istisna ini belum dibahas, itu adalah qadiyah yang mengandung kata-kata pengecualian dalam minor premis. Jadi nanti ada yang qadiyah syartiyah minor premis itu ada yang pengecualian dalam minor premis. Itu ada dua, ada yang syartiyah, ada yang kata-kata pengecualian. Itu kedua premisnya. Lalu misalnya kita dalam istisna ini ada yang bentuknya itu ada dua, ada yang ittisyali ataupun bersambung, ada yang infisyali. Nah, kalau yang infisyali ini itu adalah kias istisnai yang mayor premisnya adalah qadiyah syartiyah munfasilah. Jadi nanti
maya premisnya adalah kalau dia syartiyah munfasilah. Misalnya contoh, bila selama seseorang dalam keadaan bersih, niscaya saya sedikit kemungkinan untuk dijangkiti penyakit. Nah tadi ini adalah sebab akibat ya. Lalu yang kedua, akan tetapi seseorang itu dalam keadaan bersih, maka kesimpulannya dia sedikit kemungkinan untuk dijangkiti penyakit karena masih ada yang sama di sini adalah keadaan bersih. Maka dia sedikit kemungkinan untuk dijangkiti penyakit. Itu ya. Lalu yang kedua contohnya ada macamnya ada disebut dengan istisnai infisali. Ini adalah bila maya premisnya qadiyah syartiyah munfasilah. Kalau ini mutasilah, kalau ini munfasilah. Misalnya laut itu ada kalanya bergelombang tenang. Ada kalanya bergelombang dahsyat. Jadi kan kalau munfasilah itu adalah kemungkinan-kemungkinan. Lalu yang kedua, tiap laut itu bergelombang tenang. Maka kesimpulannya laut itu bergelombang tidak dahsyat. Itu ya. Lalu bagaimana membentuk istisnai ini? Ini kan contoh sederhana. Lalu bagaimana ketika ini tidak dahsyat, dijangkiti penyakit, lalu kemungkinan kalau ini nggak berdasarkan kemungkinan. Bagaimana membentuk ini? Nanti ada ketentuan-ketentuan membentuk istisnai intisali dan istisnai infisali. Nah, kita bahas ketentuan-ketentuannya. Jadi mulai fokus lagi. Bagaimana membentuk ketentuan qiyas istisnai intisali? Nah, ini ada 3 ketentuan dalam membentuk qiyas istisnai intisali. Yang pertama adalah bila yang dikecualikan dalam qiyas istisnai itu term muqaddam. Jadi yang dikecualikan itu adalah dalam term muqaddam. Maka konklusinya adalah term tali. Maka konklusinya nanti dalam term tali. Tapi tidak sebaliknya. Mana ini nanti ada yang sebaliknya, ini tidak sebaliknya. Contoh misalnya, apabila selama sesuatu itu emas, maka adalah logam. Tetapi sesuatu itu emas, maka sesuatu itu adalah logam. Karena tadi misalnya kayak ini dikecualikan itu adalah dalam term muqaddam, maka nanti konklusinya adalah dalam term tali yang kedua ataupun kalimat setelah yang muqaddam. Maka kesimpulannya adalah nanti tadi maka sesuatu itu adalah logam. Tapi ini tidak berlaku sebaliknya ya. Tidak berlaku sebaliknya. Lalu yang kedua, bila yang dikecualikan itu nakid dari tali ataupun yang dikecualikan ini lawan dari tali. Maka konklusinya adalah lawan dari muqaddam. Tapi tidak pula berlaku dalam sebaliknya. Contoh, bila sesuatu itu emas, maka ia adalah logam. Tetapi sesuatu itu bukan logam. Maka kesimpulannya sesuatu itu bukan emas. Karena tadi yang dikecualikan itu lawan dari tali. Logam ini bukan logam. Maka konklusinya tadi adalah lawan dari muqaddam, lawan dari kalimat yang pertama. Itu adalah bukan emas. Karena ini adalah bukan logam, ini logam, maka kesimpulannya itu bukan emas. Lalu yang ketiga, tapi bila yang dikecualikan itu term tali, maka tidaklah memberikan konklusi dengan term muqaddam. Contoh misalnya, apabila sesuatu itu adalah emas, adalah logam. Tetapi sesuatu itu logam, maka kesimpulannya sesuatu itu adalah logam. Karena tadi bila yang dikecualikan itu term tali, ini term tali, maka tidaklah memberikan konklusi dengan term muqaddam. Tapi maka konklusinya bukan muqaddam, bukan ini. Konklusinya adalah tadi yang tali ini yang logam. Jadi apabila sesuatu itu emas adalah logam. Tapi sesuatu itu adalah logam, maka sesuatu itu adalah logam. Karena tadi yang dikecualikan itu dalam term tali, maka konklusinya dengan tidaklah bukan dengan konklusi dari term muqaddam ataupun kalimat pertama. Jadi dalam tali. Nah, ini ada yang sedikit catatan misalnya ada qiyas tersebut di atas misalnya yang ini tidaklah benar, misalnya mengingat sesuatu yang lebih umum nanti harus diperhatikan juga ada yang umum, ada yang khusus.
Misalnya ketika sesuatu yang lebih umum dalam contoh logam ini tidak memberikan kepastian bagi sesuatu yang khusus ataupun emas. Jadi tidak pasti misalnya emas. Karena misalnya nanti ada perak, ada perunggu dan sebagainya. Jadi apabila yang dikecualikan ataupun yang dikecualikan itu adalah lawan dari muqaddam misalnya, tidak pula memberikan kesimpulan bagi lawan dari talinya. Karena meniadakan sesuatu yang lebih khusus ataupun tidak berarti meniadakan yang lebih umum. Jadi tidak meniadakan sesuatu yang lebih umum, tapi juga tidak meniadakan sesuatu yang lebih khusus. Misalnya seperti kias di bawah ini. Misalnya bila sesuatu itu emas adalah logam, tetapi sesuatu itu adalah emas, maka sesuatu itu bukan logam. Itu adalah contohnya misalnya. Karena tadi ini berhubungan dengan khusus dan umum. Jadi ini kan khusus dan umum. Nanti kalau ini kan emas ini emang adalah bagian dari logam. Dan sesuatu itu adalah logam, maka sesuatu adalah logam, bukan emas. Tapi beda dengan contoh yang kedua yang ini. Ini kan sebaliknya ya, sebaliknya dari contoh yang ketiga ini. Misalnya bila sesuatu itu emas adalah logam, tetapi sesuatu itu bukan emas, maka sesuatu itu bukan logam. Karena misalnya emas bagian dari logam. Nah, kias tersebut tidak benar konklusinya, berarti kedua premis tersebut tidak memiliki konklusi. Karena tadi ini kita harus memperhatikan misalnya antara khusus dan keumuman. Otomatis kalau yang khusus itu mencakup pada yang umum. Tidak dengan sebaliknya. Maka konklusi yang kedua premis ini tidak memiliki konklusi. Karena ini bukan mencakup semuanya. Kita ini salah satu contoh, nanti kalian akan memahami yang ini. Kalian juga harus memahami yang lebih umum dan lebih khusus. Dan sebagainya. Lalu ketentuan dalam yang kedua adalah ketentuan kias istisnai infisali. Ini ada 3 macam ketentuan. Nah, ketentuan yang pertama itu adalah bila mayor premis bersifat hakiki ataupun mani'u jam'in wal khulwin. Nanti ada kalian sudah membahas tentang mani'u jam'in wal khulwin. Artinya apa? Artinya antara muqaddam dan tali ini bersifat kontradiktif satu sama lain ya. Maka misalnya contoh yang pertama, bila yang dikecualikan salah satu dari kedua ujung kodiah premis, mau itu muqaddam ataupun tali, maka konklusinya adalah lawan dari ujung yang lain. Contoh, biar kalian paham. Misalnya, berita ada kalanya benar, ada kalanya bohong. Tetapi berita itu bohong, maka berita itu tidak benar. Tadi kan, ini bohong, maka berita itu lawan dari muqaddamnya. Tidak benar. Lalu yang B, ini bila yang dikecualikan adalah lawan term di salah satu ujungnya, maka konklusinya adalah term ujung yang lain. Misalnya, orang kaya ada kalanya dermawan, ada kalanya kikir. Tetapi orang kaya itu tidak dermawan, maka kesimpulannya orang kaya itu kikir. Karena ini berlawanan antara yang satu dengan antara mayor premis dengan minor premis. Maka yang jadi kesimpulannya itu adalah orang kaya itu kikir. Karena ini kecualikannya itu salah satu dari term ujungnya, maka konklusinya adalah term ujung yang lain. Ya. Atau misalnya tetapi orang kaya itu tidak kikir. Misalnya kalau misalnya yang ini, yang keduanya mayor premisnya, tetapi orang kaya itu tidak kikir, maka ia dermawan. Ya. Contohnya. Itu adalah ketentuan yang kedua, yang B. Sampai di sini sudah mulai stres, sabar. Kemudian masih ada satu pembahasan lagi. Langsung kepada ketentuan kias yang kedua dan ketiga. Ini ketentuan kias istisnai infisali yang kedua yang ketiga. Nah, yang kedua ini bila mayor premisnya mani'atul khulwin ataupun tidak bisa lenyap antara muqaddam dan tali, maka ada 2 ketentuan. Misalnya yang pertama, bila yang dikecualikan ini lawan dari salah satu ujungnya, maka konklusinya term ujung yang lain. Jadi kalau yang dikecualikan ini lawan dari salah satu ujungnya, misalnya ini, maka konklusinya nanti term ujung yang lain. Satu-satu. Misalnya ini, benda padat itu ada kalanya bukan kayu, ada kalanya bukan batu. Tetapi benda itu kayu.
Maka simpulnya benda itu bukan batu. Karena tadi konklusinya ini term ujungnya lain. Itu ya. Karena ini bukan kayu, ini kayu, maka ini batu. Ataupun misalnya tetapi benda itu bukan batu. Contoh yang major premisnya. Maka benda itu adalah kayu. Ya. Itu ketentuan yang pertama. Kalau ketentuan yang kedua, ini bila yang dikecualikan term dan salah satu ujungnya, jadi kecualikan ini term dan salah satu ujungnya, maka tidak memberikan konklusi. Jadi kalau yang dikecualikan ini term dan salah satu ujungnya, ini tidak akan memberikan konklusi. Saya ambil contoh misalnya, benda padat itu ada kalanya bukan batu, ada kalanya bukan kayu. Tetapi benda padat itu bukan kayu, maka tidak akan ada kesimpulan. Ataupun benda padat itu bukan batu, tidak ada kesimpulan. Karena tadi benda padat itu ada kalanya bukan batu dan bukan kayu. Jadi benda padat itu bukan batu, bukan kayu. Tetapi benda padat itu bukan kayu. Jadi tidak akan ada konklusinya kalau yang dikecualikan itu salah satu ujungnya. Ataupun yang dikecualikan itu adalah term. Nah, ini yang dikecualikannya itu adalah yang salah satu ujungnya misalnya, bukan kayu. Dan ini adalah benda padat. Ini benda padat itu bukan kayu. Maka ini tidak akan ada ataupun benda padat itu bukan batu. Salah satu term ataupun salah satu bentuk ujungnya. Maka tidak akan ada konklusi. Nah, ini yang terakhir dalam kias istisna infisali ini adalah bentuk yang ketiga. Ini bila muqaddam dan taliknya dalam major premis bersifat mani atau jam'in ataupun tidak bisa berkumpul saja. Maka ada dua bentuk. Bila yang dikecualikan itu term dari salah satu ujungnya, maka konklusinya adalah lawan dari ujung yang lain. Itu ya. Contoh, benda itu ada kalanya rumah, ada kalanya jembatan. Tetapi benda itu jembatan. Maka kesimpulannya benda itu bukan rumah, benda itu bukan. Karena tadi yang dikecualikan itu salah satu term, salah satu ujung. Ya, maka konklusinya adalah lawan dari ujung yang lain. Maka lawan dari yang muqaddam. Berarti bukan. Ataupun misalnya yang contoh yang major premisnya itu adalah tetapi benda itu rumah. Maka benda itu bukan jembatan. Ya. Lalu yang kedua, bila yang dikecualikan adalah nakib ataupun lawan salah satu ujungnya, maka tidak akan memberikan konklusi. Jadi bila yang dikecualikan itu lawan dari salah satu ujungnya, maka tidak akan memberikan konklusi. Itu adalah ketentuan dalam kias istisna'i. Nah, lalu ada syarat-syarat kias istisna'i ini agar memberikan konklusi yang benar. Dan ini misalnya syarat yang pertama itu qadiyah syartiyahnya pada major premis harus berkualitas mujabah. Jadi nanti dalam major premisnya harus berkualitas mujabah ataupun positif. Kias istisna'i yang tidak memenuhi syarat tersebut, misalnya ini adalah contoh yang tidak memenuhi syarat. Kias istisna'i. Misalnya tidaklah sama sekali bila matahari terbit, cakrawala gelap gulita. Tetapi matahari terbit. Ini tidak akan ada konklusinya. Karena contoh yang pertama tidaklah sama sekali bila matahari terbit. Atau ini tetapi matahari terbit. Maka tidak akan pernah ada konklusinya. Karena tadi major premis harus berkualitas mujabah. Maka kias ini tidak mempengaruhi syarat-syarat tersebut. Ini tidak mempengaruhi syarat-syarat tersebut. Maka tidak akan ada konklusinya. Ataupun yang kedua, dalam hal arti harus bersifat kemestian ataupun luzumiyah. Ataupun kogendaran logika. Jadi pada qadiyah syartiyah mutasilah ini harus ada perlawanan pada qadiyah syartiyah munfasilah. Biar agak gak ribet, kita ambil contohnya. Ini yang tidak memenuhi syarat qadiyah-qadiyah tersebut. Bila keadaan kamar itu terang, maka penghuninya berada dalam kamar. Orang itu ada kalanya seorang petani, ada kalanya petani. Ini tidak memenuhi syarat yang di atas. Misalnya, harus kemestian. Bila keadaan kamar itu terang, maka penghuninya berada di dalam. Tidak selamanya, tidak semestinya keadaan kamar itu terang, maka penghuninya. Misalnya ada orang yang di dalam kamar itu gelap, tapi ada penghuninya. Berarti
tidak ada kemestian di dalam contoh yang pertama ini. Lalu yang kedua, orang itu ada kalanya petani, ada kalanya petani. Ini tidak ada perlawanan. Maka tadi harus ada satya mutasil ini, harus ada kemestian, sifatnya kemestian, dan harus ada yang melawan. Ini tidak perlawanan, dua-duanya sama, petani dan petani. Maka ini tidak akan memberikan konklusi yang benar. Kalau bentuknya seperti ini adalah salah satu bentuk yang tidak akan memberikan konklusi ataupun kesimpulan yang benar. Kedua, contoh ini. Lalu yang terakhir, nisbah ataupun hubungan antara muqaddam dan tali pada qadiyah tersebut bersifat kebetulan ataupun ittifaqiyah, bukan satu kemestian. Sedangkan qadiyah ataupun nisbah antara muqaddam dan tali ini misalnya harus bersifat alternatif, kontradiktif ataupun berlawanan. Misalnya ini pola sakal. Ini pola sakal pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini maudhu dan mahmul ataupun subjek dan predikatnya. Dari pola-pola tersebut ini muqaddimah kubro dan muqaddimah sugro. Ini ataupun misalnya premis minor dan premis mayornya nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang itu adalah secara sederhana. Akhirnya selesai juga, jadi saya ringkas saja supaya kalian paham. Nanti kalau ada sesuatu yang tidak paham, silahkan komentar di kolom komen di bawah ini. Itu saja pada kesimpulan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share-nya agar bermanfaat bagi orang lain juga. Akhirul kalam, nasunallah fatul qalibah basyirul mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.